Beginilah aksi puluhan ibu-ibu yang menolak aktivitas tambang PT Gema Kreasi Perdana yang mencoba menerobos masuk ke lahan perkebunan warga di Desa Roko-Roko, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, Selasa sore. Warga dan pemilik lahan menolak adanya aktivitas tambang yang merusak lahan perkebunan mereka. Selain itu, aktivitas tambang di lokasi tersebut juga akan mengganggu pasokan sumber air bersih warga sekitar, karena pihak perusahaan akan membangun jalan di sekitar sungai. Aksi penerobosan perkebunan warga ini juga mendapatkan pengawalan dari personel kepolisian. Anunya itu, Eksa itu sudah di kebun saya. Jadi sepertinya juga si Ibu Saharia itu, orang mau menerobos di situ. Jadi bagaimana Kak? Kita ini bertahan demi kami punya hak. Toh kalau memang tidak hak di masyarakat itu, dihapuskan Pak, dihapuskan. Dihapuskan itu undang-undang berapa, ayat berapa, hak asasi manusia. Supaya bebas ini tambang masuk. Warga berharap pemerintah dapat mempertimbangkan aktivitas izin usaha pertambangan di daerah mereka. Dari Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, Anyus melaporkan. TNI Angkatan Laut menggerebek puluhan pekerja migran ilegal di sebuah tempat penampungan di Tanjung Balai, Sumatera Utara. 75 orang imigran ilegal tersebut rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia. ...47 laki-laki dan 28 perempuan ini diamankan oleh personel TNI Angkatan Laut di sebuah tempat penampungan di Kelurahan Mata Halasan, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Rencananya mereka akan diberangkatkan ke Malaysia sebagai pekerja imigran ilegal. Tempat penampungan yang didiami para pekerja imigran ini merupakan milik seorang warga. Selanjutnya, para pekerja migran ilegal dibawa ke Polres Tanjung Balai untuk didata dan dimintai keterangan. Dalam hal ini tadi malam, sebenarnya sudah masuk ke hari ini, sekira pada jam 12.15 tengah malam, kami mendapatkan laporan informasi dari masyarakat. Dalam hal ini TNI AL, kami mendapat Lanal Tanjung Balai Asahan menerima informasi bahwa akan ada pengiriman kegiatan TNI ilegal yang ternyata telah terbukti ada di belakang ini, dengan adanya oknum yang mengaku-ngaku sebagai prajurit TNI AL yang istilahnya akan menjadi pelindung atau backing mereka. Hal ini sudah menjadi atensi pemimpin kami, sehingga dengan segera saya siapkan tim dengan wadah. Kalau untuk penegakan terhadap tentara ataupun TNI yang melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana, kami ada perangkat yaitu polisi. Sementara itu, terkait dengan adanya dugaan oknum TNI Angkatan Laut yang membekingi pengiriman tenaga kerja ilegal, polisi militer akan memprosesnya dengan tegas. Seorang perwira polisi berpangkat AKBP di Goa, Sulawesi Selatan ditangkap karena diduga memperkosa hingga menjadikan seorang siswi SMP sebagai pemuas nafsunya. Aksi bejat pelaku berlangsung sejak tahun lalu dengan modus menjadikan korban sebagai asisten rumah tangga. Siswi SMP di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diduga diperkosa perwira polisi berpangkat AKBP berinisial M. Polisi juga menjadikan korban sebagai pemuas nafsu bejatnya. Pemerkosaan dilakukan di rumah oknum polisi tersebut di Kecamatan Barombong. Setelah mendapatkan laporan, Propam Sulawesi Selatan langsung melakukan penyelidikan. Pelaku diketahui bertugas di Pol Airut Polda Sulawesi Selatan. Perbuatan bejat pelaku terjadi sekitar akhir tahun lalu. Pelaku mengajak korban yang masih berusia 13 tahun bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumahnya. Korban telah resmi melapor ke Mapolda Sulawesi Selatan dengan didampingi kuasa hukumnya pada Selasa siang. Sebenarnya tidak mau melaporkan, menyampaikan ke keluarganya langsung. Tapi anak ini awalnya ingin pindah, ingin tinggalkan Goa, Makassar ke Samarinda, ke Kalimantan, rumah tantenya. Kemudian tantenya bertanya, ada apa, kenapa kamu tinggalkan Makassar? Akhirnya anak ini ngomong, sampaikanlah apa adanya, bahwa saya ini saya diperlakukan seperti ini. Oh, berarti kasus ini terbongkar ketika anak ini cerita hal yang dialaminya kepada orang tuanya? Bukan orang tuanya, ke tantenya.
Sementara itu, polisi sedang memeriksa terduga pelaku AKBP M di Satuan Propam Polda Sulawesi Selatan. Saat ini status pelaku masih diperiksa sebagai saksi. Ditahan tidak ada. Untuk sementara kita amankan. Sesuai dengan perintah Bapak Kapolda, yang bersangkutan sudah kita nonjokkan dari jabatannya untuk mempermudah pemeriksaan daripada Propam. Jabatannya apa, Bang? Ya? Jabatannya apa? Kasubdit. Penegakannya? Kasubdit penegakan hukum? Kasubdit Fasharkam. Kalau sejauh ini Bang, hasil pemeriksaannya apa memang terbukti? Ini masih kita tunggu ya hasil visum dari Dokes ya terhadap yang bersangkutan. Laporan korban ke Polda Sulsel akan diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, sementara pelanggaran kode etik pelaku dilakukan di Propam Polda Sulsel. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Bukma, iNews melaporkan. Sementara di Depok, Jawa Barat, pemirsa, seorang ayah tega memperkosa putri kandungnya yang masih berusia 11 tahun berulang kali. Pelaku mengancam korban dengan senjata tajam setiap kali beraksi. Setelah sempat melarikan diri, tersangka AG akhirnya ditangkap di daerah Lewiliang, Bogor, Jawa Barat. Penangkapan tersangka dilakukan atas dugaan memperkosa putri kandungnya berusia 11 tahun. Kasus terbongkar setelah istri memergoki ulah pelaku. Bersama AG, polisi menyita golok yang digunakan tersangka untuk mengancam korban. Kasus pemerkosaan ini terjadi sejak pertengahan tahun 2021 hingga Februari 2022. Melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri yang juga menggunakan modus mengancam dengan senjata tajam atau golok. Ya, dari tersangka sudah mengakui sekitar ada 4 kali dilakukan, sedangkan dari korban sendiri menyatakan sekitar 20 kali lebih. Ambil nanti bisa kita kembangkan lagi untuk terkait masalah berapa kali yang dilakukan. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Surabaya, Jawa Timur tewas dengan luka tusuk di perut dan leher. Korban dibunuh kakak kandungnya yang depresi. Kakak ipar korban menangis setelah mengetahui adiknya tewas akibat dibunuh saudara kandungnya. Peristiwa ini terjadi di Gang Flamboyan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Selasa siang. Korban yang berusia 20 tahun ditemukan tewas di ruang tamu rumah dengan luka tusuk di perut dan leher. Sebelum tewas, korban berkelahi dengan kakak kandungnya yang berusia 34 tahun hanya karena pelaku disuruh mandi. Usai membunuh korban, pelaku yang diduga depresi kemudian melarikan diri. Disuruh mandi gitu loh Pak, langsung pas Rudinya ngamuk, langsung ngamuknya ke Rizky. Rudi itu yang kakaknya pelaku? Ya, yang pelakunya. Tapi memang dia itu stres Pak. Karena kenapa? Masuknya baru apa sudah emang? Nah itu langsung spontan aja berarti? Iya langsung spontan, itu sambil pisau itu langsung sama Rizky ditahan di depan TV itu, langsung saya panggil orang. Usai olah tempat kejadian perkara, jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Polisi menyita barang bukti pisau dapur yang digunakan untuk membunuh korban. Mengalami stres. Kita belum tahu, tapi belum bisa dinyatakan dari surat dokter. Tapi tetap kita dalami dulu. Nah, dari hasil olah TKP dan lukanya di mana? Olah TKP tadi ada di bagian perut, juga ada bagian tangan dan leher. Polisi dari Satreskrim Polsek Tanjung Perak dibantu Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya masih mengejar pelaku pembunuhan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Gara-gara bermain ponsel saat berkendara, seorang remaja putri tewas tertabrak kereta api di Blitar, Jawa Timur. iNews Malam akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.